Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan-amalan di bulan Rajab yang akan disampaikan oleh Al-Habib Taufik As-Sigaf. Semoga membawa manfaat untuk kita dan dapat kita praktekkan guna kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi semoga dapat mengena dalam hati-hati kita dan dapat kita praktekkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Syiar Islam, mari kita simak. Saudara, bulan ini adalah bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara Ashhurul Hurum. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam hitungan bulan manusia itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ini ada pilihan bulan 4 yang disebut Ashhurul Hurum selain Ramadan bagi umat Muhammad, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang sekarang ada kita di dalamnya. Bulan ini adalah bulan pilihan. Bulan ini dimuliakan oleh seluruh umat karena mengandung sejarah yang luar biasa. Dalam beberapa keterangan bahwa Nabi Adam diterima tobatnya ada di bulan Ashhurul Hurum, dan seterusnya banyak sekali. Cuma yang jelas mereka menghormati bulan 4 bulan ini. Bahkan orang-orang Arab zaman jahiliyah pun menghormati, saudara. Di bulan ini tidak boleh orang berlaku kejam. 4 bulan ini tidak boleh orang menganiaya, mencuri, membunuh. Padahal mereka itu kejam-kejam zaman jahiliyah. Kejam-kejam itu zaman jahiliyah. Senang membunuh. Kalau bahasa sekarang, yang paling preman, yang paling terhormat. Yang paling preman, yang paling terhormat. Yang paling jago, yang paling disegani. Itu zaman jahiliyah. Karena itu yang paling kejam, wah itu paling hebat dulu itu. Di antara 4 bulan ini, 1 bulan yang terhimpit, bulan Rajab. Sebelumnya bulan Rajab, setelah Muharram, itu bukan Ashhurul Hurum. Setelahnya bukan Ashhurul Hurum. 4 bulan ini, bulan Rajab ini aneh. Jadi orang-orang Arab tuh perang, setelah keluar bulan Muharram perang. Kalau sudah bulan Rajab damai langsung, nggak pakai BBB lagi. Ini dengar nggak dengar suaranya? Jelas ya? Damai. Itu musuh diperlakukan seperti tamu. Oh, dikasih jamuan, dilayani itu. Keluar bulan Rajab tukaran maneh.
Karena itu bulan Rajab ini disebut Syahrul Asom, bulan sunyi. Tidak ada lagi suara pedang, tidak ada lagi suara keributan. Syahr Rajab ini juga disebut Syahrul Asom, bulan yang diturunkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikucurkan rahmat Allah yang luar biasa. Karena itu kalau ada orang masuk bulan Rajab kok tidak dapat rahmat, kena menen berarti. Ibarat udan deres tidak teles belas yopo. Jadi itu paham ya? Ini hujan deres, ini kering, ini tidak masuk akal nih. Ini bulan Rajab, bulan banyak ampunan, bulan luar biasa. Kok dia nggak diampuni dosanya Allah? Keterlaluan itu, keterlaluan itu. Karena itu bulan Rajab ini disebut Syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata ulama yang dimaksud Syahrullah ay Syahrul Istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Dianjurkan kita untuk banyak istighfar. Kenapa? Ampunan Allah diobral, ada di situ. Bulan obral ampunan nih, obral ampunan. Karena itu perbanyak istighfar di bulan Rajab. Artinya di sini saatnya kita bertobat. Bulan Rajab, tobat, yang maksiat berhenti istighfar, maka kamu akan jadi orang yang soleh dan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bulan Sya'ban disebut Syahrun Nabi, Syahri, bulannya Rasulullah. Kenapa dianjurkan gitu? Syahrus Shalah ala Rasulillah, Syahrul Ikthar bis Shalah ala Rasulillah SAW, bulan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bulan Sya'ban disebut bulan sholawat kepada Nabi? Bulan Sya'ban disebut bulan sholawat kepada Nabi karena di bulan Sya'ban itu turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bulan itu ada perintah kita untuk bersolawat pada Nabi. Karena itu kalau bulan Sya'ban semua ke solawat wiridan. Wiridannya yang banyak solawat kepada Rasulullah SAW. Istighfar, solawat kepada Nabi. Bulan Ramadan, ini Syahru Ummati, bulannya umat Muhammad. Wes, ini umatnya Nabi Muhammad, udahlah. Ini bulan untuk perhatian akhirat. Saatnya kamu menggali pahala yang besar. Kenapa? Ibadah sunnah diganjar pahala wajib, saudara. Ibadah wajib diganjar 70 kali lipat wajib di selain bulan Ramadan. Di situ dianjurkan kita memperbanyak sholat. Waduh, ditambahi sholat tarawih, sholat witir, tambah. Di bulan itu diturunkan Al-Quran sehingga disebut Syahrul Quran, bulan untuk memperbanyak Al-Quran, Al-Quran Karim. Setiap malam dianjurkan qiyamul lail. Kenapa? Ada satu malam nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, saudara. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sehingga 3 bulan nih, Masya Allah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, betul-betul kamu manfaatkan untuk meraih segala keberuntungan dunia sampai akhirat. Begitu. Ada yang mengatakan begini, Rajab Syahrul Badri, wa Sya'ban Syahrus Saggi, wa Ramadan Syahrul Hasad. Kalau petani 3 bulan dia tadi itu sebelum panen, pertama dilakukan apa? Menanam bibit. Bulan pertama bibit ditanam. Kemudian setelah itu bulan kedua dijaga dari hama, diairi. Bulan ketiga udah waktunya panen. Begitu juga ini sekarang bulan Rajab, nanam bibit.
Bulan Syaban ngairi, nanti panennya di bulan Ramadan. Bibit apa sih? Bulan Rajab tanam bibit-bibit ibadah. Sholat sunnahnya ditingkatkan, bibit. Baca Qur'annya ditingkatkan, bibit. Qiyamul lailnya ditingkatkan, bibit. Sedekah ditingkatkan, bibit. Ini bibit. Kemudian di bulan Syaban dijaga, jangan sampai kurang. Kalau perlu tambah. Bibitnya ini dijaga. Nanti di Ramadan, Masya Allah, sholat sunnah itu menjadi sampai gemar, enteng melakukan. Baca Quran enteng melakukan. Ibadah enteng melakukan. Kenapa? Karena sudah panen sampean. Tapi kalau sudah bulan Rajab males, bulan Syaban males, masuk Ramadan rong dino tok kiati. Sholat tarawih di soft pertama, malam pertama, soft terakhir, malam kedua. Setelah itu dak mlebu maneh wis. Kenapa? Karena tidak pernah menanam bibit dan tidak pernah mengairi. Nggak bisa panen. Nggak bisa panen. Malam pertama iktikaf di masjid, malam kedua iktikaf ada di muka masjid, malam ketiga di luar masjid itikafi. Iktikaf di pos kamling, iktikaf di trotoar. Kenapa? Karena mulai bulan Rajab dan Syaban tidak menanam bibit, tidak mengairi tanaman, tidak pernah panen, saudara, nggak pernah panen. Karena itu, ayo bulan Rajab ini tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya jangan sampai sendiri, sholat berjamaah, baca Al-Quran, yang perbanyak istighfar. Istighfar ini penting loh, penting. Ini bumi ini kalau nggak ada orang istighfar hancur nih. Pengaman bumi ini ada dua. Pertama, wujudnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu rahmat. Jadi adanya Nabi itu bala nggak turun, saudara. Adanya Nabi itu bala tidak turun. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah itu menurunkan bala kepada kamu, azab kepada kamu semenjak kamu masih hidup di antara mereka, Muhammad. Kenapa Nabi gak pernah doakan diazab si umat nih? Dilempari batu tetap, ya Allah ampuni dosa mereka. Begitu. Malaikat yang ke diri, hancurkan Muhammad ya. Yo, aku diperintahkan sama Allah, sama Tuhan untuk menghancurkan mereka kalau kamu izini. Hancurkan ya. Ampuni dosa mereka ya Allah. Mereka gak punya ilmu, gak turun azabnya, selamat terus. Karena itu Allah menyatakan semenjak kamu hidup bersama mereka Muhammad, gak mungkin azab akan turun. Terus setelah Nabi Muhammad bagaimana? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah juga mengazab mereka semenjak mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar inilah yang akan ngerem bala, ngerem azab. Ya apa sih? Kamu lihat Pasuruan ini. Ini Pasuruan nih. Insya Allah kota paling santri nih. Masya Allah, alun-alun nih banyak maksiat, taman kotai banyak maksiat, taman desai banyak maksiat, taman kampungi banyak maksiat. Wis naditi wis. Maksiat. Kira-kira gimana kalau sudah demikian? Tapi kok nggak turun bala ya? Lah, karena masih banyak yang istighfar, Pak. Di setiap kampung banyak yang istighfar, di setiap desa banyak yang istighfar, di kota ini masih banyak istighfar, masih diselamatkan oleh Allah. Karena itu kita berterima kasih dengan orang-orang yang banyak istighfar. Kalau enggak, pantas diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu penting. Nah, diantaranya ditertibkan sama salaf tuh. Istighfar baca Rabbighfirli warhamni
wa tub alayya 70 kali pagi dan sore. Masih lihat katakan oleh Abu Darda, qara'tu fi ba'dil kutubil munzalah man wa baba ala qiraati rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marra fi rajab sabahan wa masaan lam tamassahu an-nar jildan wa sya'ra. Siapa orang yang dia itu selalu membaca pagi sore di bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, kata Abu Darda. Ini disebutkan dalam kitab-kitab dahulu. Kitab-kitab dahulu. Bukan dalam Al-Quran, kitab-kitab dahulu. Menurut penelitian Abu Darda, siapa yang baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pagi dan sore, maka orang itu tidak disentuh api neraka kulitnya atau rambutnya. Tuh, kok bisa begitu? Karena begini, setiap orang ini harus melalui neraka sebelum masuk surga. Jadi prosesnya gini, Pak. Dari kubur itu akan dibangkitkan. Ini hari ba'ats, bangkit dari kubur. Setelah itu digiring ke mahsyar. Di mahsyar itu ada beberapa proses. Dihakimi oleh Allah, dibagi buku laporan, ditimbang amalnya, digiring ke tepi jahanam. Kemudian semua orang harus melewati jembatan Sirat. Jasrun mamdudun ala matni jahannam. Adaku minasyarati wa ahadu minasayfi. Jembatan itu terbentang di atas jahanam. Lebih kecil dari satu rambut, lebih tajam daripada pedang. Semuanya harus lewat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Semua harus lewat situ. Semua, hatta para nabi harus lewat. Cuma macam-macam yang lewat situ. Ada yang lewat ini secara akal nggak ada yang mampu selamat tuh. Lebih kecil dari satu rambut. Jembatan apa ya? Lebih tajam daripada pedang. Kaki yang mana yang mampu? Tapi orang-orang yang dirahmati Allah baru nginjakkan kakinya langsung sampai. Secepat kilat, saudara. Ada lagi yang jalannya seperti angin, masih begitu, tapi cepat sampai. Nah, ada lagi seperti orang naik kuda, masih sepoyongan gitu. Ada lagi yang jalannya seperti orang lari, tapi ada ngesot, saudara. Ada yang bergelantungan. Nah, yang gelantungan ini, yang ngesot ini masih kena mowonya atau hawanya api jahanam itu. Masih kena, terbakar mungkin kulitnya, rambutnya masih kena itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan tidak kena sama sekali, ya enggak? Karena itu baca pagi dan sore, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Ya banyak istighfar. Cuma jangan baca istighfar tetap dosa, tetap berbuat maksiat. Ya jangan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, mari ngono ngebil. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, mari ngono ngopi khamr. Ya bukan tobat namanya itu. Al-istighfar bighairi iqla'i min adz-dzambi taubatul kadzdzabin. Orang banyak istighfar tapi dia tadi itu tidak mencabut diri daripada perbuatan dosa, itu tobatnya pembohong. Lihat film yang di itu ada maksiat, astagfirullahaladzim, tapi mencicil matanya. Ya koro itu, Pak, koro. Astagfirullahaladzim, tidak benar itu, ya. Nah, karena itu istighfar itu akan betul-betul diakui kalau kita langsung mencabut diri daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menyelamatkan. Lah, ketika kita memperbanyak istighfar khususnya bulan Rajab, insya Allah kita ketika meniti jembatan Sirat secepat kilat sehingga tidak tersentuh oleh api neraka kulit kita maupun rambut kita. Amin Allahumma amin. Begitu, saudara. Karena itu
ini sebenarnya bulan Rajab, bulan Sya'ban dibuat untuk mempersiapkan diri untuk menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini hebat. Bulan Ramadan ini hebat. Sama gini, sampean mau mantu, paham ya? Sebelum mantu dipersiapkan, bersih-bersih rumah dulu, bersih-bersih rumah, dicek rumahnya, pekarangannya diratakan. Begitu juga sebelum Ramadan, bulan Rajab, bersih-bersih, istighfar, tobat, dibersihkan nih dosa nih semuanya, dibersihkan ini. Bulan berikutnya dipersiapkan, beli dipan, beli kasur, beli spray, beli itu, beli ini, kemudian babut mungkin atau yang lainnya, pesen itu, pesen ya, jajan, pesen nasi, pesen, persis hari hanya komplit semuanya. Waduh, perlu air sudah ada, perlu jajan udah ada, perlu itu udah ada, kemantennya datang udah disiapkan semuanya. Begitulah juga sebelum Ramadan datang, bersih-bersih di bulan Rajab, diisi, dipersiapkan semuanya di bulan Sya'ban. Masuk hari hanya bulan Ramadan, komplit semuanya sudah ada. Ini enggak pesen jajan, enggak pesen nasi, kemudian enggak dicek rumahnya, enggak dibersihkan rumahnya. Hari lu ya opo, ada kawin, ini orang-orang sudah datang, ayo bersih-bersih itu dan ya, enggak bisa nyapu, enggak ada acaranya. Enggak ada acaranya, kemanten opo. Mlebu kamar di sini amben tapi kloso. Makanan apa? Kemanten apa? Acara apa itu? Makanan garone mendol lambe sambel. Kenapa? Nggak ada persiapan. Masuk Ramadan nggak ada persiapan, mulai Rajab, mulai Sya'ban. Masuk Ramadan nggak ada apa-apanya, ya. Nggak meriah, ya enggak? Tidak ada sambutan. Mungkin kecewa nih besannya nih. Mana anak? Jadi udah wis balik noy, suguhi mendol nih. Masa gini penyambutan? Jangan-jangan juga begitu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu nggak serius, masuk Ramadan nggak ada persiapan, kemudian seadanya, sudah. Ini orang nggak menghormati Ramadan ini. Sahabat channel Syiar Islam, demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Al-Habib Taufik As-Segaf Pasuruan. Bila mana sahabat channel Syiar Islam ingin melihat lebih lengkapnya, silakan kunjungi di Sunsol Media. Nanti linknya kami sertakan di deskripsi. Sahabat channel Syiar Islam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta komen video ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.